Selamat pagi, peserta kolokium Aljabar pada tanggal 28 Oktober 2023. Ini merupakan hari Sumpah Pemuda ya. Nah, oleh karena itu saya akan mencoba untuk membangkitkan begitu ya, adik-adik ya, eh, teman-teman semua terkait dengan Aljabar ya, terkait dengan khususnya terkait dengan hasil diskusi, hasil penelitian kami eh, dikaitkan dengan generalisasi dari eh, almost von Neumann regular ring to almost von Neumann regular module. Saya akan coba mengantarkan nanti diskusi yang sangat intensif akan diberikan oleh Bapak Budi Surojo dan adik-adik mahasiswa yang telah banyak berdiskusi bersama kita. Apa yang akan saya sampaikan di sini? Ini adalah pengantar yang sebenarnya sudah beberapa kali saya sampaikan di forum-forum yang terakhir pada forum SIMS Conference ya. Ini mudah-mudahan apa yang akan kami share ke teman-teman pencinta aljabar ini akan memberikan ya insight bagaimana suatu penelitian itu dimulai. Jadi di sini apa yang akan kami sampaikan ini adalah terkait dengan generalisasi dari von Neumann, almost von Neumann regular ring ya, ring hampir reguler ke almost von Neumann regular modul. Jadi modul hampir reguler. Di sini adalah belum ada diskusi di dalam literatur tentang almost von Neumann regular modul. Jadi ini kita akan mempropos beberapa definisi yang nanti menjadi suatu diskusi yang saya kira akan memberi inspirasi ya, memberi inspirasi bagaimana suatu konsep di dalam ring akan bisa diangkat kepada ke konsep pada modul. Saya sampaikan dulu di sini, kalau kita mempunyai ring, ini kan kita itu sudah tahu bahwa kapan suatu ring itu disebut ring reguler. Nah, ini di sini kita akan mendiskusikan generalisasi dari ring reguler tersebut. Suatu ring dikatakan hampir reguler, ya, AVN ring, ya, singkatnya. Jika untuk setiap dua buah elemen A, B di dalam R, nanti ada bilangan bulat N, sedemikian hingga ideal yang dibangun oleh A pangkat N dan B pangkat N ini dapat dibangun oleh suatu elemen idempoten. Uh, ini merupakan suatu generalisasi dari von Neumann regular ring. Mengapa? Karena pada waktu kita kembali ke definisi von Neumann regular ring, ya suatu ring itu dikatakan von Neumann regular jika setiap ideal yang dibangun secara hingga itu dibangun oleh satu elemen idempoten. Ya, jadi ini dari sini jelaslah bahwa von Neumann regular ring itu merupakan almost von Neumann regular ring. Mengapa? Karena kalau kita mempunyai ideal yang dibangun oleh dua buah elemen, sebut saja A dan B, maka dia itu akan dibangun oleh satu elemen idempoten ya, satu elemen idempoten. Jadi pada saat kita mengambil uh, ideal yang dibangun oleh A dan B kan ideal itu dibangun oleh A pangkat satu, B pangkat satu begitu ya. Nah, ini diperumum. Jadi tidak harus ideal yang dibangun oleh A dan B, A pangkat satu, B pangkat satu, tapi cukup kalau ada N sedemikian hingga ideal yang dibangun oleh A pangkat N dan B pangkat N itu dibangun oleh elemen reguler. Nah, pada lain pihak, ya, ini sudah ada hasil-hasil. Jadi itu tadi pendefinisian almost von Neumann reguler itu bukan dari kita ya, tapi dari literatur. Nah, eh, di lain pihak kita sudah banyak mendapatkan pendefinisian ya, versi-versi dari von Neumann regular modul. Ya, suatu modul atas R dikatakan von Neumann reguler jika untuk setiap M di dalam modulnya, nanti Rm itu akan sama dengan AM untuk suatu M von Neumann reguler elemen A di dalam R. Jadi ada definisi suatu elemen disebut M von Neumann reguler elemen ya. Nah, dikatakan suatu elemen di dalam R dikatakan M von Neumann reguler kalau dia memenuhi AM sama dengan A kuadrat M. Nah, ini jadi pendefinisiannya relatif terhadap modul M-nya. Jadi nanti kalau M-nya beda, A-nya elemen di dalam R itu mungkin akan berbeda ya, akan berbeda.
definisi dari von Neumann regular modul ini jelas merupakan generalisasi atau dari suatu kondisi ekuivalen dari R von Neumann regular ring. Karena kalau kita mempunyai uh, elemen di dalam apa R yang reguler, maka kan definisinya kan untuk setiap elemen A ya, R dikatakan reguler kalau untuk setiap elemen A di dalam di dalam R itu nanti akan ada X sehingga nanti A sama dengan AXA. Nah, kita dalam penelitian yang kita kerjakan sekarang ini adalah mengusulkan pendefinisian dari apa almost von Neumann regular modul. Jadi yang sudah ada almost von Neumann regular ring, yang sudah ada von Neumann regular modul, yang belum ada almost von Neumann regular modul. Begitu ya. Nah, di sini kami ulangi lagi di sini ya. Suatu ring dikatakan von Neumann regular ring, ya. Dia harus asosiatif ya dengan elemen satuan, tidak harus komutatif. Ini jika apa? Untuk setiap elemen di dalam A terdapat X di dalam R sehingga A sama dengan AXA. Jadi kita ingat ya, suatu elemen mempunyai inverse, kan kalau ada A inverse sehingga A dikalikan A inverse sama dengan 1. Kalau kedua ruas dikalikan dengan A, akan diperoleh A inverse A sama dengan, apa Dede? A inverse sama dengan 1 toh. Kalau kedua ruas dikalikan A, berarti A inverse A sama dengan A. Ya. A inverse A sama dengan A ya, sekali lagi ya. Nah, di sini ini perluas. Ya. Suatu elemen itu dikatakan reguler kalau ada X sehingga AXA sama dengan A. Jadi kita bisa membayangkan ya bahwa X itu semacam apa ya, perlemahan dari inverse ya, perlemahan dari apa, inverse. Jadi weak inverse of A. Nah, secara umum X ini tidaklah tunggal, tidak seperti inverse suatu elemen di dalam suatu ring ya. Nah, ini bedanya antara inverse dengan elemen apa, elemen yang mempunyai inverse dengan elemen reguler. Di sini kita akan mempunyai sifat bahwa apa, Adik-adik, bahwa eh, suatu ring dikatakan dikatakan von Neumann reguler itu ya, suatu ring merupakan ring von Neumann reguler jika dan hanya jika setiap ideal kiri yang dibangun secara apa, setiap ideal yang dibangun secara ini apa, setiap idealnya dapat dibangun suatu elemen idempoten ya, begitu ya, baik yang kiri maupun yang kanan. Ini pembuktiannya tidak akan saya sampaikan di sini, ini untuk menghemat waktu ya, untuk menghemat waktu karena hari ini diutamakan untuk hasil-hasil diskusi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Budi. Nah, ide dari karakterisasi von Neumann regular ring ini ke von Neumann regular, almost von Neumann regular ring ya. Suatu ring itu ya tadi, suatu ring dikatakan almost von Neumann regular jika untuk setiap dua elemen. Kalau tadi kan apa? Syarat perlu dan cukupnya kan untuk setiap ideal yang untuk setiap idealnya dapat dibangun oleh suatu elemen idempoten ya. Di sini suatu ring dikatakan almost von Neumann regular jika untuk setiap dua elemen AB di dalam R terdapat bilangan positif N sedemikian hingga ideal yang dibangun oleh A pangkat N, B pangkat N dibangun oleh suatu elemen idempoten. Jadi jelas bahwa von Neumann regular ring itu merupakan almost von Neumann regular ring, tetapi konversinya tidak selalu berlaku. Sebagai contoh Z4. Ini kemarin kita meminta adik-adik mahasiswa untuk mengeceknya. Jadi di sini peran mahasiswa. Jadi mengeceknya mengapa Z4 itu bisa menjadi counter example untuk pernyataan tersebut ya. Nah, pertanyaannya adalah, mungkinkah kita menggeneralis almost von Neumann regular ring itu ke almost von Neumann regular modul gitu. Nah, inilah yang apa menjadi apa ya, tesis ya yang akan kita coba untuk jawab ya, menjadi kita coba untuk, ini adalah pertanyaan, ini adalah problem yang akan kita pakai untuk apa, titik pangkal kita melakukan penelitian ini. Nah di sini ya adik-adik ya. Nah ini
Kita akan ke generalisasi dari von Neumann regular ring ke von Neumann regular modul dulu untuk kita bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, di sini Jayaram dan Tekir gitu ya, dan sudah menjawabnya. Jadi ini pada tahun 2018 ini sudah ada jawab untuk generalisasi dari von Neumann regular ring ke von Neumann regular modul. Setelah itu kita mungkin nanti akan bisa menjawab, mungkin loh ya, dari kemungkinan menggeneralisasi ke AVN regular, dari AVN regular ring ke AVN eh, modul ya, begini ya. Nah, di sini kita coba, kalau kita mempunyai M itu adalah R modul, suatu elemen A di dalam R dikatakan M von Neumann reguler kalau AM sama dengan A kuadrat M. Ide dari definisi di atas datang dari kenyataan berikut ya. Kalau pada saat kita mempunyai elemen A di dalam ring R, eh, elemen tersebut disebut von Neumann reguler, kan tadi sudah ya kita diskusikan. Kalau untuk setiap untuk apa terdapat ya, kalau terdapat X sehingga A sama dengan AXA. Dari sini nanti kita akan mendapatkan AX ya, kalau kedua ruas dikalikan dengan X, Anda mendapatkan AX sama dengan AX akan sama dengan AX kali AX sehingga sama dengan AX kuadrat. Yang berarti bahwa AX itu merupakan elemen idempoten ya, merupakan elemen idempoten. Dan nanti ideal yang dibangun oleh AX sama dengan ideal yang berdibangun A dibangun oleh AX sama dengan ideal yang dibangun oleh E dengan idempoten. Nah, kemudian Jayaram dan Tekir itu juga mempunyai ini suatu statement ya, suatu ring R dikatakan von Neumann regular ring jika dan jika setiap elemen di dalam R ini merupakan von Neumann regular elemen ya, von Neumann regular element. The idea of the definition come from the following fact ya. Jadi ini saya ulangi lagi dikit ya. R von Neumann regular ring jika dan hanya jika AR sama dengan A kuadrat R untuk setiap A di dalam R. Nah, kemudian pada saat itu diangkat ke modul, ini ya, diangkat ke modul, maka kita bisa mendefinisikannya melalui kenyataan AR sama dengan A kuadrat R tadi gitu loh. Nah, kemudian kita melakukan beberapa Jayaram dan Tekir itu ya, melakukan beberapa pendefinisian. Suatu modul atas R, M atas R dikatakan von Neumann regular modul jika untuk setiap M di dalam M, Rm itu sama dengan AM dan Rm sama dengan AM untuk suatu M von Neumann regular elemen A ya. Kemudian suatu ring dikatakan von Neumann regular modul jika kita akan mendapatkan dengan definisi itu kita akan mendapatkan bahwa bisa dikembalikan ke yang R pada saat kita memandang ring R sebagai modul atas dirinya sendiri. Nah, kemudian kita mempunyai definisi begitu ya. Jadi saya ungkap kembali. Suatu ring R dikatakan almost von Neumann regular ring ya, dari literatur yang ada. Jika untuk setiap elemen tadi sudah saya sampaikan, untuk setiap dua elemen AB dalam R terdapat bilangan positif N sehingga ideal yang dibangun oleh AN dan BN ini dibangun oleh satu elemen reguler. Elemen idempoten ya, maaf, elemen idempoten. Kita mencoba menformulasikan ke modul. Kondisi AN BN ya, kondisi ideal yang dibangun oleh AN dan BN itu dapat dibangun oleh satu elemen idempoten, itu ekuivalen dengan mengatakan bahwa ANR ditambah BNR sama dengan ER. Nah, kemudian kita mencoba seperti ini. R yang pertama ini ya, R yang pertama ini kita ganti dengan M sembarang modul atas M. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini BM ini diganti replacing by M di sini. Nah, R-nya tetap ya. Kemudian yang ketiga, jadi ini ya, yang BM ini kita ini. Kemudian R yang ketiga ini, gitu ya, R yang ketiga ini kita ganti
dengan M atas R. Sehingga kita akan mempunyai, kalau kita setuju dengan penggantian itu, kita akan mempunyai ekspresi yaitu A pangkat N M ditambah R M sama dengan EM. Ya, kita akan mempunyai ini. Kita akan mempunyai apa? Ini. Ya. Nah, nampaknya itu make sense ya. Nampaknya itu apa? Make sense. Nah, tapi ternyata belum tentu begitu. Jadi ternyata belum apa ya? Belum, kita merasakan ada sesuatu yang mengganjal begitu. Kita merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Nah, dari situ itu kita akan mencoba untuk melihat betul-betul make sense atau tidak begitu ya. Betul-betul make sense atau tidak. Nah, di sini apa yang akan kita lakukan ini adalah apa? Kita akan lakukan adalah apa? Kita akan melakukan yang namanya ya, kita akan melakukan pengecekan. Pengecekan. Suatu R modul M dikatakan almost for Neumann tadi ya. Kalau jika ya untuk setiap A di dalam R gitu ya. Kalau yang ringan untuk setiap A dalam R, B di dalam apa? R juga. Kalau ini untuk setiap A di dalam R dan untuk setiap B di dalam M gitu ya. Nanti ada bilangan positif, bilangan bulat positif N, sehingga nanti A, N, M ditambah RM sama dengan EM untuk suatu elemen idempoten E. Nah, pada waktu ini pembelajaran ya, pembelajaran. Namun demikian, pada waktu kita mengaplikasikan definisi itu untuk R sebagai modul atas dirinya sendiri, gitu ya. Ini nanti, ini ya, ini apa? Untuk setiap A di dalam R, B di dalam R, gitu ya. Nanti ini, nah ini, nah ini sama ini. Nah ini ada permasalahan ini. Ini bukan B pangkat N, tetapi B saja. Ya, nanti ini untuk suatu elemen idempoten ini. Eh, jadi nampak tidak cocok begitu ya, tidak cocok. Ya, eh, jadi karena tidak nampak tidak bisa apa berjalan, maka pertanyaan berikutnya adalah apa yang akan bisa kita lakukan begitu ya? Apa yang bisa kita lakukan begitu. Nah, dari sini ini nanti ini, nah ini kita melakukan diskusi-diskusi intensif. Nah, hasilnya akan dipresentasikan oleh Pak Budi Surojo dan mahasiswa-mahasiswa yang terlibat di dalam penelitian kita. Itu sekedar pengantar dari saya. Terima kasih, enjoy ya diskusinya. Saya mohon maaf, saya tidak bisa hadir langsung bersama-sama karena nanti mungkin pada waktu Sabtu pagi ini kegiatan dimulai, saya mungkin baru landing ya di apa Bandara Jogja. Demikian Bapak Ibu, adik-adik, sebagai pengantar, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua bahwa di dalam melakukan generalisasi itu kita harus hati-hati. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga semuanya tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.